Sementara pihak-pihak yang lain mengaku-ngaku dirinya menjadi sultan. Dan harus diketahui bahwa untuk menjadi seorang sultan atau panutan atau tentunya saya akan menceritakan dari awal dulu ya, sebelum saya ada tanggapan dari statement yang sudah disampaikan oleh Saudara Rahab Jojali. Jadi berawal adalah keinginan daripada pihak Rahab Jojali dan mungkin bersama dengan keluarga besarnya ingin berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bukan persoalan berziarah terus tiba-tiba ditutup pintunya, tidak seperti itu ya. Tetapi kita ketahui semua bahwasannya saat ini Keraton Kasepuhan itu kan sedang ada konflik ya terkait dengan perebutan tahta. Yang saat ini mungkin teman-teman ketahui ada beberapa yang mengaku dirinya Sultan Kasepuhan, mungkin lebih dari satu ya, mungkin lebih dari dua. Nah, dengan alasan tersebut tentunya saya sudah mendapatkan mandat dan perintah langsung dari Pegusten Saladin, di mana Sultan Kanoman 12 beliau memberikan mandat kepada saya untuk tentunya meluruskan ini semua terkait dengan pelurusan sejarah, terkait dengan ketertiban baik di Gunung Sembung, Gunung Jati. Nah, tentunya ini adalah perintah yang harus saya patuh ya, karena apa? Ini kedepannya kalau misalkan memang salah satu pihak diberikan izin, bagaimana pihak yang lain? Sementara pihak-pihak yang lain mengaku-ngaku dirinya menjadi sultan. Dan harus diketahui bahwa untuk menjadi seorang sultan atau panutan atau seseorang yang beliau adalah raja ya, tentunya tidak setiap orang bisa itu. Ada ketentuannya, ada aturannya. Dan yang kita ketahui tentunya kalau di Keraton Kanoman itu garisnya lurus, tidak berbelok-belok. Tidak ada dinamika sejarah yang terputus, tidak ada. Kanoman itu lurus. Nah, jadi kalau di Kesepuhan itu mungkin kita ketahui bahwa ada terputusnya sejarah, di mana terah atau sultan yang sifatnya langsung dari keturunan Sunan Gunung Jati terputus hanya sampai dengan sultan yang kelima. Artinya yang sultan asli ya, artinya Kanoman Kesepuhan itu kan berawal daripada kakak beradik. Sultan Sepuh dan Sultan Kanoman gitu. Nah, jadi pada saat itu dalam perjalanan waktu Sultan Kanoman adalah lurus sifatnya, jalurnya, dan Kasepuhan ada terpotong yang sifatnya lurus ke Sesar Fidatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, di Keraton Kanoman lurus, dan kita ketahui dan saya juga tentunya sebagai putri keraton di Kanoman itu melihat daripada mekanisme untuk menjadi seorang raja sultan di keraton Cirebon itu ada mekanismenya. Kenapa kita harus berkiblat kepada Sunan Gunung Jati? Karena beliaulah yang melahirkan Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan keturunannya. Atau gimana? Ya, jadi berkaitan dengan kedatangan Rahab Jojali tidak ada koordinasi izin dan yang lain-lain ya. Tapi tetap kalaupun izin tapi mengatasnamakan Sultan Kasepuhan, ya tetap kami tidak mengizinkan. Namun apabila keluarga besar yang ingin berziarah mengatasnamakan misalkan keluarganya, mungkin dari Mertasinga kan ada ya. Ada. Nah, dari Mertasinga pengen ziarah mengatasnamanya keluarga sendiri, ya saya kira tidak masalah. Apa yang menjadi persoalan kan asalkan jangan mengatasnamakan Sultan Kesepuhan yang masih saat sekarang masih ada konflik gitu. Penertiban spanduk kan saya sudah tadi sampaikan dari awal bahwa saya sudah mendapatkan perintah mandat dari Pegusten Saladin untuk meluruskan sejarah, menertibkan
terkait dengan konflik yang sekarang artinya menertibkan tuh yang berhubungan dengan wilayah kami ya, wilayah kami gitu ya, ya artinya di Gunung Sembung itu kan wilayah daripada kami gitu. Apapun harus ditertibkan. Nah pada saat itu kami melihat spanduk ya yang Selamat Hari Raya Idul Fitri, tetapi di situ mengatasnamakan Sultan Sepuh Kasepuhan Aluda II kalau nggak salah, ya kalau nggak salah. Nah ya tentunya melihat suatu peristiwa tersebut ini kan aneh gitu ya. Kembali lagi, satu, itu bukan kewenangan saudara Raharjo Djali untuk memasang spanduk di setiap tempat. Kita lihat dulu asal haknya yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu siapa, kan begitu. Mengatasnamakan siapa, itu yang terpenting ya. Bukan misalkan mungkin kalau tidak mengatasnamakan Sultan Sepuh ya bebas-bebas aja gitu, mau masang spanduk, mau masang banner. Tetapi ingat kalau sudah mengatasnamakan Sultan Sepuh Kesepuhan, tentunya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan, kan begitu ya. Baik dari sejarah, nasab ya, terus juga adat dan juga tentunya apalagi dikuatkan dengan secara hukumnya gitu ya, atau keputusan hukumnya. Nah, itu kan belum terbukti. Nah, bagaimana seorang saudara Raharjo Djali mengklaim dirinya adalah sultan dan mempunyai kewenangan untuk memasang spanduk dimanapun, apalagi itu adalah kewenangan daripada Keraton Kanoman dalam rangka Kasepuhan masih berkonflik, dianggap mungkin mereka perlu melaporkan, kan begitu. Ya seperti saya pun bisa begitu kan untuk melaporkan sebaliknya. Tetapi ya tentunya harus dipertimbangkan legal standingnya apa, status dirinya apa. Justru saya bisa berkata, kenapa saudara Raharjo Djali memasang spanduk di area kewenangan Kesultanan Kanoman itu tidak meminta izin terlebih dahulu. Jadi kalau saya begitu konteksnya ya.